Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Bangkal Pinang bersama saya Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikirannya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya ajak kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon tuntun kami untuk memahami firman-Mu yang singkat ini dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini bicara tentang jangan sakiti hati anak-anak-Mu. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, apa yang kita pikirkan saat kita mengingat sosok seorang ayah? Anda mungkin memikirkan sosok ayah yang baik, pejuang bagi keluarganya, dan dekat dengan kita, dekat dengan seorang anak. Namun, mungkin ada yang memikirkan sosok ayah yang pemarah, otoriter, terlalu sibuk bekerja, dan tidak peduli dengan kita sebagai anaknya. Tak heran beberapa anak merasa dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah, padahal keberadaannya secara fisik selalu ada di rumah. Seorang anak bahkan menyatakan sangat kecewa dengan ayahnya sendiri dan masih menyimpan kepahitan selama ia masih hidup sampai sekarang ini. Ini kita dapat melihat di kehidupan sehari-hari ya saudara. Rasul Paulus di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat ke-5 sampai 17, di sana ia mengajarkan kita untuk menjadi manusia baru. Orang percaya harus menjadi manusia baru dan menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ia harus meninggalkan dosa-dosanya dan memulai hidup yang baru dalam terang Kristus. Uniknya adalah Paulus melanjutkan perikop itu tentang keluarga. Artinya Paulus meminta supaya seluruh anggota keluarga untuk memperhatikan hidup mereka sebagai hidup yang baru atau manusia baru. Itu di ayatnya ke-18 sampai 21. Paulus menekankan adanya perubahan baik di dalam hubungan suami istri maupun dengan orang tua dengan anak. Mereka harus memahami panggilannya sebagai murid Kristus di dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing di dalam keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara khusus mengenai seorang ayah, Paulus meminta para ayah untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Pada masa itu para ayah dikenal sebagai bengis dan bisa bertindak semena-mena terhadap anak-anaknya. Bahkan jika anak-anaknya dianggap tidak memiliki potensi atau bakat, si ayah bisa menjual anaknya ini menjadi budak kepada siapapun. Karena itu Paulus meminta para ayah pada masa itu untuk menjadi sosok seorang ayah yang baik, yang bersikap lemah lembut dan benar-benar mengasihi anaknya serta memperhatikan kebutuhan hidup mereka. Selain menunjukkan kasih, juga seorang ayah harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Paulus tidak ingin anak-anak ini tumbuh menjadi orang yang penuh kebencian dalam hidupnya, penuh dengan kepahitan terhadap ayahnya selama mereka hidup. Jika kita diberikan kesempatan menjadi seorang ayah, marilah kita mengerjakan tanggung jawab kita itu dengan baik. Seorang ayah bukanlah tuan yang otoriter mengatur hidup anak-anaknya dengan sesuka hatinya, melainkan teman yang baik yang membimbing dan menolong anak-anaknya menemukan panggilan hidup mereka kepada Tuhan. Marilah kita menjadi teladan dari Kristus dalam keseharian kita, sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarganya, mengasihi orang tuanya. Anak-anak yang tumbuh dalam kasih akan menjadi orang yang memiliki belas kasihan dan percaya diri dalam hidupnya. Namun anak-anak yang tumbuh dalam kekerasan dan kepahitan akan menjadi orang yang suka memberontak dan rendah diri. Para ayah, jadilah ayah terbaik bagi anak-anak kita sekarang ini. Maksimalkan kesempatan kita menjadi seorang ayah. Dengan cara apa?
membimbing mereka menjadi teman yang baik bagi mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak kebanggaan kita dan Allah bagi kemuliaan Tuhan. Mereka akan menaati kita sebagai seorang ayah, bukan karena otoriter atau kuasa sebagai kepala keluarga, melainkan karena mereka mengasihi kita. Mereka akan mendengarkan kita dan tidak akan menghina kita kalau kita sudah menjadi tua. Dalam Amsal pasal 22 ayat ke-6 berkata demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah ayah yang baik untuk menjadi berkat bagi anak-anak kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan mengingatkan kita sebagai seorang ayah yang memiliki peran penting untuk anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.